selamat datang. Hari ini anggap saya sebagai mentor trading Anda ya. Di penjelasan kali ini kita bakal sama-sama memecahkan satu dilema klasik yang saya yakin hampir semua trader pemula pernah ngalamin. Harus fokus baca berita tiap hari atau cukup pantau grafik aja sih kalau mau trading emas alias XAU per USD? Nah, kalau Anda pernah bingung milih di antara keduanya, tenang aja, Anda ada di tempat yang tepat. Kita bakal bongkar semuanya hari ini. Oke, coba kita bedah pelan-pelan. Di sebelah kiri ada analisa fundamental. Tugas utamanya simple, menjawab pertanyaan, mengapa sih harga itu bergerak? Apa alasannya? Terus di sebelah kanan kita punya analisa teknikal. Kalau ini tugasnya menjawab pertanyaan taktis. Kapan waktu yang pas buat masuk pasar? Nah, mulai sekarang saya mau Anda ubah mindset. Keduanya ini bukan musuh, bukan juga aliran yang harus dipilih salah satu. Mereka itu ibarat dua sisi dari koin yang sama-sama penting buat kesuksesan trading Anda. Biar lebih gampang, ini peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari dua sisi analisa pasar, lanjut ke fundamental untuk arah utama, lalu teknikal sebagai titik masuk. Terus kita coba bedah studi kasus data inflasi. Habis itu ada checklist harian. Dan terakhir pastinya disiplin emosi sama jurnal. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Dua sisi analisa pasar. Ingat, keduanya ini saling melengkapi, bukan bertentangan. Wajar banget kalau di awal Anda ngerasa bingung. Aduh, mending pantau berita atau gambar-gambar garis di grafik ya. Nah, rahasianya ada di rumus sederhana ini. Fundamental ditambah teknikal itu sama dengan gambaran pergerakan harga emas yang utuh. Hasilnya, keputusan trading yang jauh lebih konsisten. Menggabungkan kedua hal ini tuh bener-bener rahasia ampuh, biar Anda nggak panik saat harga emas tiba-tiba terbang, padahal nggak ada sinyal teknikal sama sekali. Jadi ingat ya, fundamental itu kasih tahu kita kekuatan di balik layar, sementara teknikal yang nerjemahin itu jadi aksi nyata. Lanjut ke bagian 2. Fundamental sebagai penentu arah utama harga. Ini soal gimana kita membaca tren makro. Nah, ini dia pilar-pilar utamanya. Sebelum ngeklik buy atau sell, kita wajib tahu kenapa pasar bergerak. Ingat ya, emas itu bukan cuma komoditas biasa. Harganya itu super sensitif sama data makroekonomi dunia. Kita ngomongin soal inflasi, keputusan suku bunga dari Bank Sentral Amerika atau The Fed, ketegangan geopolitik dunia, dan pastinya kekuatan dolar AS itu sendiri. Kalau Anda udah bisa ngerabak 4 faktor fundamental ini, artinya Anda lagi ngebaca kemana sih arus uang besar dunia lagi mengalir. Dan sebagai trader kita nggak boleh ngelawan arus ini, kita harus numpang di atasnya. Biar nggak pusing, coba kita lihat contoh korelasi langsung pakai suku bunga. Hubungannya sama emas itu jelas banget loh. Gini, kalau suku bunga lagi turun, nyimpen dolar kan jadi kurang menarik tuh imbal hasilnya. Dolar pun jadi melemah. Nah, dampaknya harga emas berpotensi naik karena investor rame-rame mindahin uang mereka ke aset aman kayak emas. Tapi sebaliknya, kalau suku bunga tiba-tiba naik tajam, dolar bakal menguat pesat. Ujung-ujungnya harga emas tertekan turun. Soalnya orang-orang pada ngejar imbal hasil dolar tadi. Ini hukum dasar fundamental banget buat mantau tren makro Anda. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Teknikal alias mencari titik masuk ideal. Gimana kita nentuin kapan harus bertindak? Begitu kita udah tahu arah fundamentalnya kemana, baru deh kita keluarin alat bedah teknikal kita. Buat instrumen yang pergerakannya seagresif XAU USD, Anda wajib banget nguasain beberapa indikator esensial ini. Ada moving average buat mastiin tren di grafik, terus RSI dan Bollinger Bands buat ngintip kapan harga udah kemahalan atau kemurahan. Gak lupa juga area psikologi support dan resistance, plus pola candlestick buat ngebaca psikologi pasar detik itu juga. Indikator-indikator inilah yang bakal ngasih tahu secara akurat di harga berapa sih harus masuk dan di mana harus pasang stop loss. Terus gimana cara pakainya tiap hari? Sebagai mentor, saya pengen Anda jadiin 4 langkah ini aturan baku ya. Pertama, selalu cek kalender ekonomi harian Anda. Kedua, tentuin tren makro dari berita-berita tadi. Ketiga, cari titik entry teknikal di grafik. Dan yang keempat, ini penting banget, terapkan manajemen risiko. Ini tuh sistem evaluasi pasar harian Anda. Jangan pernah dilanggar kalau mau sukses dan bertahan di market yang ganas ini.
Oke, bagian keempat, studi kasus data inflasi. Mari kita lihat praktiknya langsung di dunia nyata. Sekarang saya mau tes pengalaman Anda sebentar. Coba pikirin pertanyaan krusial ini. Kira-kira apa sih yang bakal langsung kejadian di grafik emas Anda saat tiba-tiba ada rilis berita yang bilang inflasi AS melonjak signifikan? Coba dibayangin dulu ya sebelum kita bongkar bareng-bareng jawabannya. Nah, begini rantai reaksi fundamentalnya di balik layar. Waktu pasar ngelihat laporan inflasi tinggi, ekspektasi mereka langsung berubah drastis. Mereka mikir, wah, The Fed pasti bentar lagi naikin suku bunga nih buat merangi inflasi. Hal ini bikin dolar langsung jadi buruan dan nilainya menguat pesat. Dampaknya, harga emas seketika langsung tertekan dan masuk ke fase bearish. Jadi, insting pertama Anda pas lihat berita ini keluar harusnya cari peluang buat sell atau jual emas. Tapi, nah ini bagian yang paling menarik dari penjelasan ini. Trader yang cerdas nggak bakal asal mencet tombol sell cuma gara-gara panik baca headline berita. Mereka bakal ngecek dulu sisi teknikalnya. Kenapa? Karena bisa jadi pas harga emas itu turun gara-gara berita tadi, posisinya ternyata udah mentok di area support yang super kuat. Terus RSI-nya mungkin udah teriak oversold dan volume jualnya mulai mengecil. Artinya apa? Secara teknikal, tekanan jual dari berita tadi tuh udah kehabisan bensin. Jadi, langkah paling bijak adalah nunggu konfirmasi dari candlestick reversal dulu. Intinya, analisa fundamental itu bikin kita nggak kaget, tapi analisa teknikal yang nyelamatin kita biar nggak kejebak. Masuk ke bagian kelima, manajemen risiko dan emosi. Cara biar bisa bertahan di tengah volatilitas. Di jam-jam pas laporan ekonomi masif dirilis, grafik itu bisa loncat secara brutal. Jadi, tolong perhatiin baik-baik aturan mutlak penyesuaian risiko di tabel ini. Kalau pasar lagi normal dan tenang, silakan pakai jarak stop loss standar dengan ukuran lot normal, bebas. Tapi dengerin baik-baik ya, saat rilis berita penting keluar, harga bakal gerak zigzag nggak karuan. Di momen kayak gini, Anda harus memperlebar jarak stop loss biar posisi Anda nggak gampang kesapu fluktuasi palsu sesaat. Dan sebagai kompensasinya buat jaga modal, Anda wajib ngecilin ukuran lot secara drastis. Mengecilkan posisi pas ada badai berita, itu adalah strategi bertahan hidup tingkat dewa. Sebagai mentor Anda, saya sering banget ngelihat trader pemula gemeteran pas harga tiba-tiba meloncat. Tapi ketahuilah, kendali emosi yang hebat pas pasar lagi kacau balau itu nggak datang dari meditasi, melainkan dari kedalaman pemahaman Anda sendiri. Kalau Anda paham konteks fundamental besar kenapa harga itu bergerak, Anda nggak bakal gampang panik terus ngambil keputusan bodoh cuma gara-gara fluktuasi jangka pendek. Kepercayaan diri Anda itu udah dikunci kuat sama data fundamental dan batasan teknikal yang udah dipasang. Bagian 6, checklist harian sebelum trading. Ini dia rutinitas wajib buat trader profesional. Oke, coba Anda rekam baik-baik daftar ini di kepala Anda. 1. Periksa selalu kalender ekonomi pagi Anda. 2. Identifikasi tren makronya lagi mengarah kemana. 3. Petakan garis support dan resisten terdekat dari pergerakan harga. 4. Sesuaikan ukuran lot dan stop loss dengan potensi volatilitas hari itu. Dan 5. Jangan pernah terburu-buru, selalu tunggu konfirmasi teknikal sebelum masuk pasar. Dengar ya, kalau ada satu aja dari kotak ini yang belum tercentang, seorang trader yang disiplin mendingan lipat tangan dan gak bakal buka posisi sama sekali. Dan sampailah kita di bagian terakhir, bagian 7, disiplin emosi dan jurnal. Ini kunci utama buat kesuksesan jangka panjang. Hal terpenting itu justru terjadi setelah posisi Anda ditutup, yaitu pas Anda melakukan evaluasi. Tapi sebelumnya, awas ya sama beberapa jebakan paling umum ini. Pertama, nyampur aduk analisa tanpa arah dan sistem yang jelas. Kedua, lupa kalau fundamental itu efektif buat jangka panjang, sementara teknikal sering buat jangka pendek. Ketiga, kelewat overconfidence, cuma modal satu sinyal atau headline berita. Dan terakhir, menutup mata pada fakta kalau harga emas itu bisa bergerak liar banget usai berita dirilis. Mengandalkan cuma satu potongan puzzle aja bakal selalu nuntun Anda pada kerugian. Jadi, poin paling krusialnya begini. Sebagai mentor Anda, saya tegaskan, evaluasi jurnal harian itu adalah kuncinya. Tanpa jurnal, Anda itu cuma nebak-nebak dalam gelap. Anda harus catat detail, apa berita fundamental hari itu, apa indikator teknikal yang menyala, dan gimana hasilnya pas Anda gabungin keduanya.
Jurnal inilah yang nanti bakal ngebuktiin kombinasi mana sih yang paling ngasilin profit buat gaya trading personal Anda dan mana yang harus cepet-cepet ditinggalin. Nah, semua ini ngebawa kita pada satu pemikiran akhir. Dan pertanyaan ini cuma bisa Anda jawab pakai tindakan nyata. Apakah Anda udah siap buat mendisiplinkan diri, nurunin ego, dan mulai secara sistematis ngegabungin analisa fundamental dan teknikal di perdagangan emas Anda berikutnya? Ingat ya, pasar XAU per USD itu selalu ngasih hadiah buat mereka yang mau belajar, sabar ngelihat gambaran besar, dan pastinya disiplin sama sistemnya. Terapin strategi dari mentoring kita hari ini, pantau terus jurnal Anda secara konsisten, dan persiaplah lihat hasil yang lebih meyakinkan. Terima kasih Balok udah ikutan hari ini, dan sampai jumpa di penjelasan mendalam kita yang berikutnya.